Bab ke-323. POV Jason. Aku sibuk mengemas barang-barangku, memasukkannya ke dalam koper. Aku memutuskan untuk pulang saja hari ini karena pikiranku tidak tenang setelah mendengar Larissa sakit. Aku mungkin berlebihan dan mungkin jarang sekali ada pria yang melakukan hal sekonyol itu ketika istri mereka sakit di jarak yang sangat jauh. Tetapi, aku hanya ingin menjadi seorang suami yang bisa menunjukkan rasa cinta dan peduliku pada istriku dengan cara yang berbeda dari yang lain. Ponselku berdering ketika aku telah memasukkan semua barangku ke dalam koper dan menutupnya. Aku mengambil ponsel dan menerima panggilan dari Larissa yang sejak tadi aku tunggu. Halo, Assalamualaikum. Ucapku. Waalaikumsalam. Sayang. Maaf aku lama barusan aku dari kamar Tarn buat bangunin dia syalat subuh. Gak apa-apa. Ceti, bagaimana dengan anak kita? Apa dia beneran tidur sama Safina? Aku langsung bertanya karena penasaran. Iya, Darn memang tidur dengan Safina. Aku juga agak syok saat masuk ke kamarnya dan melihat Safina tidur di samping Darn. Aku khawatir mereka melakukan sesuatu yang belum seharusnya dilakukan. Larissa bercerita. Aku kaget. Rasa penasaranku menjadi lebih besar. Apakah anakku sudah berani melanggar aturan orang tua? Lalu, apa mereka melakukannya seks? Tanyaku. Sepertinya enggak. Karena saat aku masuk antara Safina dan Darn itu tidur berjauhan dan bantal guling ada di tengah-tengah mereka. Aku yakin sih, Darn enggak akan pernah berani melakukan itu kalau orang tua dari kedua belah pihak melarang. Kamu tahu sendiri sifatnya Darn. Dia itu enggak mudah goyah. Apalagi kalau menyangkut orang tua. Gimana kamu bisa yakin dengan hanya melihat itu? Mereka enggak melakukan apapun. Bisa aja kan? Semalam mereka melakukannya tapi berpura-pura tidur berjauhan setelahnya. Aku malah tak yakin dengan putraku sendiri. Sayang, kamu kira di malam pertama setelah seseorang melakukan hubungan suami istri? Apalagi untuk pertama kalinya. Apa mereka akan mau repot-repot mandi besar, terus pakai baju lagi dan tidur berjauhan? Kamu dan aku pernah ada di fase merasakan indahnya malam pertama sebagai suami istri. Jangankan untuk mandi dan berpakaian lagi. Kamu aja nempel terus sama aku dan langsung tidur. Dengan nada judesnya. Aku tersenyum lebar dan menggaruk kepalaku yang tak gatal. Yang Laris katakan memang benar. Malam di mana aku sudah melakukan hubungan suami istri dengannya. Jangankan untuk mandi besar langsung ataupun berpakaian. Aku merasa lelah dan langsung tidur. Jetty, kamu yakin kalau Darn dan Safina gak melakukan itu? Tanyaku lagi ingin memastikan. Larissa menjawab. Aku sangat yakin. Kalau berpelukan atau berciuman sih aku merasa itu udah terjadi antara mereka. Kalau lebih dari itu, sepertinya enggak. Ya sudah kalau memang kamu yakin, itu artinya semua aman. Asalkan Fandi jangan tahu kalau Safina dan Darn tidur sekamar. Aku nggak mau menimbulkan masalah antara kita dengan Fandi, karena dia yang meminta syarat seperti itu sebelum Darn menikahi anaknya. Iya, kita rahasiakan ini aja dari mereka. Jangan sampai Kak Fandi dan Lele tahu. Ya, kamu lagi apa? Apa sudah sarapan? Tanyanya mengubah topik pembicaraan. Aku masih sibuk siap-siap. Jawabku. Siap-siap kemana? Kan masih pagi. Aku mau pulang hari ini. Loh, kok pulang sih? Bukannya baru 2 hari di situ? Aku gak konsentrasi lagi gara-gara dengar kamu sakit. Lebih baik aku pulang. Lagian kerjaanku udah selesai. Jawabku. Hei, aku gak kenapa-kenapa. Cuma demam biasa dan itu pun udah sembuh. Kamu selesaikan aja kerjaan kamu, barulah nanti pulang. Kok malah mencegah? Apa aku gak boleh pulang? Aku agak curiga. Jangan-jangan dia mencegahku pulang karena tak mau aku ada di rumah dan dia. Astaga, kenapa lagi-lagi aku harus berpikir negatif tentang istriku? Bodoh. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Cukup bahagiakan dia tanpa menyakitinya lagi. Bukan gak boleh, sayang. Tapi aku gak mau. Kalau kamu yang lagi sibuk tiba-tiba pulang cuma karena aku yang sakitnya gak seberapa.
ujarnya menjelaskan. Memangnya, kalau pekerjaan udah selesai, aku masih harus tetap di sini? Ngapain sih? Mending aku pulang dan rawat istriku. Larissa menarik nafas dan membuangnya. Baiklah, aku tunggu kamu di rumah deh. Nah, gitu dong. Kan enak dengan Waalaikumsalam. Aku segera pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri sebelum berdandan. Aku sudah memberitahu yang lain untuk bersiap juga karena akan pulang hari ini. Ya, aku konyol. Orang gila mana yang mau jauh-jauh dari Singapura segera pulang ke Indonesia hanya untuk menemani istrinya yang sakit? Itu aku. Aku orang gilanya. Anggap saja aku spesies langka di dunia ini. Hahaha. PLV Darren. Aku dan Safina berjalan menuju kamar Mami dengan langkah pelan. Berusaha menenangkan diri. Safina menggenggam tanganku erat. Membuatku semakin sadar kalau kami sama-sama gugup. Setiap langkah rasanya membuat jantung kami berdebar lebih cepat. Seolah-olah bisa terdengar sampai seluruh rumah. Sesampainya di depan pintu kamar Mami, aku menarik napas dalam, mencoba menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Dengan ragu-ragu, aku mengetuk pintu. Masuk saja. Terdengar suara Mami dari dalam. Aku menelan ludah, saling pandang dengan Safina, lalu kami masuk ke dalam kamar Mami. Di sana, Mami sedang duduk di tepi ranjang, menatap kami dengan wajah serius tapi tenang. Aku dan Safina menghadap Mami dan duduk di lantai, siap untuk dapat omelan atau hukuman darinya. Mam, aku minta maaf atas apa yang Mami lihat tadi. Semalam aku dan Safina memang tidur bersama. Tapi kita nggak melakukan apapun dan aku juga meletakkan bantal guling di tengah-tengah supaya kita nggak bercampur saat tidur. Aku tahu, mungkin itu termasuk melanggar aturan. Tapi percayalah kalau aku dan Safina nggak melakukan sesuatu yang salah. Aku mencoba kembali menjelaskan kepada Mami dan berharap Mami bisa memaafkanku. Aku dan Safina menundukkan kepala. Secara tak langsung kami mengakui bersalah tetapi kami juga merasa itu bukan kesalahan. Darren, Safina, Mami nggak mempermasalahkan kalian tidur bersama karena itu memang hak kalian. Tetapi untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan, sebaiknya kalian jangan sampai melakukan hal itu lagi. Entah menjadi suami istri dan berhak tidur bersama ataupun melakukan hubungan suami istri. Namun, yang perlu kalian pikirkan adalah usia kalian masih terlalu muda dan kalian juga masih berstatus sebagai murid SMA. Masih ada 1 tahun di mana kalian menuju kelulusan dan itulah yang harus kalian pikirkan. Tutur Mami dengan tutur kata yang lembut. Ingat, pernikahan kalian adalah keputusan kalian dan kami sebagai orang tua hanya memberikan restu serta mewujudkan keinginan kalian untuk menikah muda. Tetapi, untuk masalah menyatukan kalian sepenuhnya layaknya suami istri, kami belum bisa mengizinkan dikarenakan resiko yang akan kalian hadapi terlalu besar. Jadi Mami harap, kalian bisa mengerti dan bisa menerima aturan dari kami karena itu semua juga untuk kebaikan kalian sendiri. Tambah Mami. Aku mengangguk. Ya Mam, aku ngerti. Maaf sekali lagi. Aku bisa jamin itu gak akan terjadi lagi. Mam, tolong jangan kasih tahu Papa soal ini. Ya, aku takut Papa marah. Ucap Safina, meminta Mami merahasiakan kejadian semalam pada ayahnya. Safina yang terlihat lebih ketakutan daripada aku. Itu karena peraturan tersebut dibuat oleh ayahnya. Kamu tenang saja. Mami janji akan merahasiakan semua ini dari orang tua kamu. Walaupun Mami yakin mereka akan mengerti, tetapi menurut Mami lebih baik itu dirahasiakan saja dan mereka gak usah tahu. Jawab Mami. Safina menatap ibuku. Senyumnya mereka kembali. Dia mendekat kepada Mami dan memeluknya seperti kepada ibunya sendiri. Makasih banyak, Mam. Mami udah mau bantuin aku biar enggak dimarahi Papa. Ucap Safina senang. Mami membalas pelukan Safina, tangannya mengusap lembut punggung istriku. Tentu, Nak. Kamu juga putri Mami sekarang, dan Mami akan berusaha untuk melindungi kamu dari omelan Papa kamu. Aku terharu melihat betapa akrabnya Mami dan Safina.
Tampaknya mereka berdua memiliki sifat yang sama dan ikatan batin yang kuat sebagai menantu dan mertua. Aku mendekati Mami dan duduk di sampingnya. Tanganku bergerak menyentuh kening Mami. "Mam, apa demamnya udah mereda?" tanyaku pada Mami. "Alhamdulillah, sekarang Mami sudah baik-baik saja. Demamnya sudah hilang sejak dini hari dan Mami juga nggak batuk lagi," jawab Mami. Walaupun wajahnya masih terlihat pucat, tetapi Mami terlihat lebih sehat dari kemarin. "Hari ini aku nggak akan masuk sekolah lagi. Aku mau jagain Mami sampai Mami benar-benar sembuh," ujarku. "Jangan, kamu harus masuk sekolah. Mami sudah sembuh dan kamu bisa melakukan aktivitas kamu setiap hari dengan tenang lagi. Nggak usah terlalu memikirkan Mami karena sudah sembuh." Tapi, Mami belum benar-benar sembuh. Aku gak bisa masuk sekolah dengan keadaan Mami kayak gini. Aku agak memaksa. Walaupun Mami terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Tetapi aku tetap tidak tega meninggalkan Mami di rumah dalam keadaan yang belum benar sehat. Mami mengusap bahuku, senyum lembutnya lagi-lagi menenteramkan hati. "Jangan terlalu mencemaskan Mami. Mami akan baik-baik aja selama kamu pergi sekolah. Kamu nggak boleh terlalu sering bolos karena sebentar lagi kan kamu akan ujian. Jadi kamu harus rajin masuk sekolah supaya nggak ketinggalan pelajaran. Cuma 2 hari bolos sekolah, nggak akan bikin mata pelajaran yang udah aku ingat di dalam otak hilang. Mam." Mami geleng-geleng kepala. "Justru jangan selalu mengentengkan sesuatu yang kecil. Jangan membiasakan diri melakukan kesalahan dan menormalisasikannya." Aku terdiam mendengar penuturan Mami barusan. Ya, memang terkadang kesalahan kecil akan jadi kebiasaan jika dinormalisasikan dan dampaknya juga sangat buruk jika sudah seperti itu. "Oh iya, kamu gak usah cemas karena Dedi juga akan pulang hari ini," ucap Mami lagi. Aku terkesiap. "Dedi pulang hari ini? Bukannya Dedi baru 2 hari di sana?" "Iya, tapi gara-gara tadi subuh Mami teleponan dengan Dedi dan bilang kalau Mami agak sakit. Alhasil Dedi pengen pulang. Mami sudah mencegah, tapi namanya ayah kamu itu panikan orangnya. Dengar istri demam saja repot sekali." Mami menjelaskan. "Serius? Ayahku memang anti mainstream kelakuannya. Mendengar istrinya hanya demam pun langsung ingin pulang. Astaga, segitu cintanyakah dia pada ibuku?" Aku tak habis pikir dengan ayahku. Dia terkadang tegas, terkadang lucu, terkadang galak dan terkadang kalau marah bisa seperti psikopat. Aku tak tahu yang mana sifat asli ayahku yang dihadapinya. Setelah cukup lama berbincang-bincang dengan Mami, aku dan Safina keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Safina lebih dulu membuatkan bubur untuk Mami, sedangkan aku memanggang roti tawar. Pembantu di rumah sudah berhenti sejak 2 hari lalu karena katanya sudah ingin beristirahat di rumah dengan anak-anaknya. Dedi belum menemukan gantinya, sehingga pekerjaan rumahan harus kamu kerjakan sendiri. Saat buburnya telah matang, Safina mengisi mangkuk dengan bubur buatannya. "Ren, aku mau anterin buburnya ke Mami dulu ya," ucap Safina dengan semangkuk bubur di atas nampan. "Sini, biar aku aja yang bawain buat Mami, sekalian mau suapi." Aku meminta bubur yang Safina bawa. Tapi, tiba-tiba si Usil datang dan mengambil nampan yang Safina pegang. "Ini, biar aku aja yang bawa. Aku yang bakal siapin Mami. Kalian anteng aja deh pacaran. Hehehe." Setelah mengatakan itu, Lily pergi dari hadapan kami menuju kamar Mami di lantai 2. Aku dan Safina hanya saling tatap dengan melempar senyum. Aku dan Safina duduk bersebelahan. Dia mengambil roti dan mengoles kuenya dengan selai kesukaanku. "Silakan dinikmati, sayang," ucapnya sambil memberikan roti selai itu padaku. "Makasih, sayang," balasku. Aku dan dia sarapan bersama. Rasanya sangat menyenangkan bisa sarapan bersama orang yang kita cintai. Aku justru membayangkan entah seperti apa bahagianya ketika aku dan dia bisa tinggal serumah dan melakukan banyak kegiatan bersama-sama. "Bentar lagi kita ujian, ya? Apa kamu siap buat menghadapi ujian nanti?"
Safina memulai obrolan di sela sarapan kami. Aku mengangguk pelan. Siap nggak siap? Aku harus siap. Sama. Mau nggak mau kita harus mau. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak bisa tahu apakah hasil belajar kita selama ini maksimal atau enggak. Ya gitu deh. Kalau kita nggak ujian, nggak akan ada yang namanya naik kelas atau kelulusan. Safina mengangguk setuju. Kami pun menghabiskan sarapan kami dengan cepat. Selepas sarapan, aku meminta izin kepada Mami untuk mengantarkan Safina pulang ke rumahnya. Mami mengizinkan aku mengantarkan Safina terlebih dahulu, dan aku masih tetap memutuskan